Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmiatul Hasanah, NPM A1A020069, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok ajaran Islam tentang rukun iman dan rukun Islam. 1. Menjelaskan pokok ajaran Islam tentang iman. Adapun pengertian iman yaitu mempercayai, meyakini apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya. Rukun iman terdiri dari 6. 1. Iman kepada Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. 2. Iman kepada malaikat. Kita harus percaya bahwa malaikat itu adalah hamba Allah yang selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat dosa. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitabnya untuk manusia melalui nabi-nabinya. 1. Kitab Taurat kepada Nabi Musa. 2. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. 3. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan terakhir, 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Iman kepada Rasul dan Nabi. Kita harus meyakini Rasul dan Nabi itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah diutusnya untuk turun ke bumi atau manusia pilihan untuk mengajarkan risalah ajaran Islam kepada manusia-manusia lainnya. Dan kita wajib mengetahui 25 nabi yang tersurat dalam Al-Quran. 5. Percaya kepada hari akhir. Kita harus percaya bahwa bumi ini akan binasa, dan pada hari tersebut atau pada hari kiamat, semua amal ibadah kita akan dihisap. Orang yang beriman atau orang yang selalu baik di dunia akan mendapatkan balasan surga, sedangkan orang yang kafir akan mendapat balasan neraka. 6. Kita harus percaya kepada qada dan qadar. Manusia memang wajib untuk berdoa dan berusaha, tapi kita juga harus meyakini bahwa ada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah untuk setiap manusia. Jadi, sikap yang harus kita ambil yaitu adalah tawakal. 2. Ciri-ciri orang beriman dalam Al-Quran. 1. Takut kepada Allah. 2. Husuk dalam sholat. 3. Senang membaca ayat suci Al-Quran atau mendengarkan ayat suci Al-Quran. 4. Senang berinfak. 5. Tidak mengerjakan hal yang sia-sia. 6. Tawakal. 7. Meneladani sifat-sifat Nabi dalam kehidupan sehari-hari. 8. Sabar. 9. Selalu bersyukur. 10. Berakhlak baik. 3. Fungsi iman dalam kehidupan. Fungsi iman dalam kehidupan yaitu 1. Dengan iman hidup kita akan menjadi terarah. 2. Dengan iman kita akan menjadi lebih sabar. 3. Dengan iman kita akan menjadi hidup lebih sederhana. 4. Iman akan membebaskan manusia dari kekuasaan orang lain. 5. Dengan iman kita akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Iman membawa manusia pada kedamaian. 7. Dijanjikan akan mendapatkan syurga. 4. Menjelaskan rukun Islam dan fungsi rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian Islam adalah menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW dengan anggota badan kita dengan cara menjalankan atau mengikuti apa yang telah dikerjakannya dan menaati apa-apa yang telah diperintahkannya. Adapun 5 rukun Islam. 1. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya, kita harus mempercayai bahwa Allah itu ada, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta kita harus mengetahui apa itu sifat-sifat Allah, serta nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna yang berjumlah 99 nama. Dan pengertian dari bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah
yaitu meski Allah telah menurunkan banyak nabi, tapi ajaran yang paling kita ikuti yaitu ajaran dari Nabi Muhammad SAW. 2. Mendirikan sholat 5 waktu. Apabila kita tidak mengerjakan sholat 5 waktu, berarti kita sama saja meruntuhkan agama, karena sholat 5 waktu adalah tiang agama. 3. Mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat artinya untuk membersihkan hal-hal yang mengotori puasa kita dan santunan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan, dan juga membersihkan harta-harta kita. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. Arti berpuasa di sini yaitu menahan diri dari hawa nafsu, tidak makan dan tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari azan subuh atau imsak sampai pada azan maghrib atau setelah berbuka. 5. Naik haji bagi yang mampu. Naik haji di sini kita mengunjungi Ka'bah, tapi untuk orang yang mampu saja dan tidak bersifat wajib. Adapun fungsi Islam dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meneguhkan hati kita atas nama Islam, dan terakhir untuk mengetahui atau menjadi ciri pembeda antara umat beragama Islam dengan agama non-Islam. 5. Menjelaskan pokok ajaran Islam tentang ihsan serta hubungannya dengan akhlak. Ihsan adalah cara beribadah kepada Allah. Ihsan adalah ketika kita beribadah, kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita tidak merasa begitu, ketahuilah bahwa Allah sedang melihat kita beribadah. Dengan adanya perasaan diawasi atau dilihat oleh Allah, kita akan memperbaiki cara beribadah kita agar kita menjadi umat yang baik. Sama halnya seperti kita bekerja di sebuah rumah, lalu majikan kita melihat kita sedang bekerja, maka dari itu kita akan bekerja secara telaten dan serius agar dinilai baik oleh majikan kita. Sama halnya seperti beribadah. Apabila kita tidak merasa diawasi, kita akan bersikap malas-malasan dan kadang meninggalkan ibadah yang telah Allah perintahkan. Nah, ihsan ini terbagi 2 macam. 1. Ihsan di dalam beribadah kepada Sang Pencipta. Ada 2 pembagian, yaitu tingkatan pertama, kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Ini adalah ibadah dari seorang yang mengharapkan rahmat dan ampunan kepada Allah. Dan tingkatan pertama ihsan ini adalah tingkatan yang paling baik, karena kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tingkatan kedua, jika kita tidak mampu beribadah seakan-akan kita melihat Allah, tapi sesungguhnya Dia melihat kita. Dan ini adalah ibadah seseorang yang lari dari azab dan siksaannya. Dan ini adalah ihsan yang paling rendah, karena sikap ihsannya didorong rasa diawasi dan takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Ihsan kepada makhluk ciptaan Allah. Ihsan kepada makhluk ciptaan Allah adalah bisa dengan harta, kedudukan, ilmu, dan anggota badannya. Hubungan ihsan dan akhlak. Akhlak adalah tabiat, perangai, tingkah laku dari umat manusia, sedangkan ihsan adalah cara kita beribadah kepada Allah. Menurut saya, ihsan itu lebih tinggi tingkatannya daripada akhlak. Sebagai contoh, misalnya, memaafkan kesalahan orang lain itu adalah akhlak mulia, sedangkan membalas keburukan orang lain dengan kebaikan itu adalah ihsan. Nah, dengan pernyataan tersebut dapat saya simpulkan bahwa kalau kita melakukan ihsan, otomatis kita juga akan melakukan akhlak agar kita menjadi umat yang baik dalam beragama dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 6. Menjelaskan hubungan iman, ilmu, dan amal. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Iman dan amal soleh ibarat 2 mata uang yang tidak dapat dipisahkan
dari sisi satu ke sisi duanya. Mereka bersatu padu dalam bentuk yang menyebabkan ia disebut mata uang. Iman tanpa amal soleh ibarat pohon yang tidak berbuah. Dengan demikian, seseorang yang mengaku beriman harus menjalankan amalan. Begitu pula orang yang mengaku Islam harus menyatakan keislamannya. Iman dan Islam seperti bangunan yang kokoh dalam jiwa karena diwujudkan dalam bentuk amal soleh yang menunjukkan nilai-nilai keislaman. Dari beberapa penjelasan saya mohon maaf atas kesalahan beberapa kata dan kurang berkenan di hati para penonton. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.